Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia dan pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang zat anti anemi. Nah, seperti yang kita ketahui, anemia itu sendiri ialah suatu keadaan ketika kadar hemoglobin di dalam sel darah merah kita itu kurang dari nilai normal. Nah, anti anemi ini banyak contohnya seperti asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Tapi kali ini saya akan mengambil suplemen zat besi, yaitu salah satu contohnya adalah ferrosulfat. Nah, ferrosulfat ini pun bentuk sediaannya bermacam-macam. Ada bentuk tablet, sirup, kapsul, dan injeksi. Di mana komposisinya per tablet itu mengandung 300 mg ferrosulfat. Sedangkan untuk sirup itu mengandung 15 mg ferrosulfat per 5 ml. Dan ada pula kombinasi antara 200 mg ferrosulfat dengan 0,25 mg asam folat. Penyerapan besi berlangsung di duodenum dan di jejunum. Nah, kalau makin kristal, itu suasananya semakin basah dan netral. Kalau keadaannya seperti itu, besi itu akan membentuk suatu garam fosfat atau karbonat yang tidak bisa diabsorpsi. Nah, selain itu, besi dalam bentuk ferro itu lebih mudah diserap dibanding dalam bentuk feri. Nah, yang perlu kita ketahui juga, penyerapan besi itu akan lebih optimal ketika perut dalam keadaan kosong. Nah, kalau kita mengonsumsi besi sewaktu makan atau setelah makan, penyerapan besi itu bisa berkurang dari 40-50%. Setelah diserap dalam darah, Fe akan berikatan dengan transferin, yaitu suatu beta L-globulin glikoprotein yang nantinya akan diangkut ke seluruh jaringan, terutama ke sumsum tulang dan depot Fe. Nah, tapi ketika Fe ini tidak digunakan untuk eritropoiesis, Fe akan berikatan dengan apoferitin dan membentuk ferritin. Nah, ferritin ini akan disimpan sebagai cadangan di dalam sel-sel mukosa intestinal. Lalu bagaimana jumlah Fe yang kita ekskresi setiap hari? Nah, sebenarnya jumlah Fe yang kita ekskresi itu sedikit, yaitu sekitar 0,5 sampai 1 mg per harinya, di mana ekskresinya ini melalui sel epitel kulit. Selain itu juga bisa melalui urin, feses, keringat, dan kuku dan rambut yang dipotong. Lalu bagaimana dengan farmakodinamiknya? Jadi, Fe ini digunakan untuk memperbaiki atau mengendalikan keadaan anemia defisiensi besi, di mana anemia itu sendiri ditemukan positif ketika eritrosit atau sel darah merah kita itu dalam keadaan mikrositer hipokrom atau kecil dan pucat. Nah, respon pertama dari penggunaan zat besi ini bisa dilihat dalam waktu kurang dari 1 minggu, yaitu karena retikulositosis berlangsung dengan cepat, yaitu ketika sel darah merah yang mengandung hemoglobin yang baru dibentuk dari sumsum tulang belakang itu memasuki aliran darah. Kadar hemoglobinnya pun akan meningkat secara signifikan dalam waktu 2-4 minggu dan akan mencapai nilai normal, yaitu untuk laki-laki 14-18 gram per dl, sedangkan untuk wanita itu 12-16 gram per dl dalam waktu 1-3 bulan. Terakhir, saya akan membahas interaksi suplemen zat besi dengan obat dan makanan. Nah, pertama, kalau kita konsumsi zat besi dengan antasida, itu akan menurunkan penyerapan dari zat besi. Lalu yang kedua, penggunaan zat besi dengan chloramphenicol juga bisa menurunkan efek dari zat besi. Nah, yang ketiga itu adalah interaksi zat besi dengan makanan. Jadi kalau kita konsumsi zat besi bersama dengan susu, roti gandum, sereal, teh, dan kopi itu akan menghambat penyerapan zat besi. Tetapi kalau kita konsumsi zat besi bersama dengan vitamin C, itu akan meningkatkan absorpsi dari zat besi. Hal ini dikarenakan vitamin C itu akan mereduksi besi dalam bentuk feri menjadi ferro. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, besi dalam bentuk ferro itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi kalau kita kombinasi 200 mg asam ascorbat atau vitamin C bersama dengan zat besi, itu akan meningkatkan penyerapan zat besi sebesar 24-50% besi.
Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.